Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mirah Delima selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dan teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini sebagai moderator izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 tentang penyusunan anggaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adina Asyiatur Rohmah dengan NIM 2022-12159 dan dengan saya sendiri yaitu Delia Ramadhania Nur dengan NIM 2022-12167. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pokok pembahasan yang akan kita bahas ada 9. Yang pertama, pengertian anggaran. Yang kedua, hakikat anggaran. Yang ketiga, perbedaan dengan prediksi. Yang keempat, kegunaan penyusunan anggaran. Yang kelima, kategori anggaran operasi. Yang keenam, jenis-jenis anggaran. Yang ketujuh, proses penyusunan anggaran. Yang kedelapan, aspek-aspek keperilakuan. Yang kesembilan, teknik-teknik kualitatif. Pengertian anggaran. Yang pertama, menurut Mulyadi 1993.438, anggaran disusun oleh manajemen dalam jangka waktu 1 tahun untuk membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diperhitungkan. Dengan anggaran, manajemen mengarahkan jalannya kondisi perusahaan. Tanpa anggaran, dalam jangka pendek, perusahaan akan berjalan tanpa arah dengan mengorbankan sumber daya yang tidak terkendali atau at any cost. Yang kedua, menurut Munandar 2001.1, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Jadi, kesimpulan dari pengertian anggaran adalah taksiran yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dari pengertian anggaran yang telah diutarakan di atas, dapatlah diketahui bahwa anggaran merupakan hasil kerja atau output, terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang. Hakikat anggaran. Hakikat anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapat dan beban yang direncanakan untuk tahun ini. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter, contoh unit yang terjual atau diproduksi. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Dalam bisnis-bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada 2 anggaran per tahun. Misalnya perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan anggaran musim semi. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen. Manajemen setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuatan anggaran. Yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang terakhir, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dapat divarians dianalisis serta dijelaskan.
Perbedaan dengan prediksi. Berbeda dengan anggaran, suatu prediksi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, suatu prediksi bisa dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Yang kedua, dapat untuk periode waktu kapanpun. Yang ketiga, pembuatan prediksi tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksikan. Yang keempat, prediksi biasanya tidak disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi. Yang kelima, suatu prediksi diperbaharui setelah informasi baru mengidentifikasikan adanya suatu perubahan dalam kondisi. Yang keenam, varians dari prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Kegunaan penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan utama. Yang pertama, menyelaraskan dengan rencana strategis. Kemudian yang kedua, untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer untuk mengotorisasikan jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. Yang terakhir, dasar untuk evaluasi kinerja anggaran mencerminkan suatu komitmen untuk pembuatan dengan atasannya. Kategori anggaran operasi. Di sini kategori anggaran operasi ada 7. Yang pertama, anggaran pendapatan, yaitu yang berisi proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan. Yang kedua, anggaran biaya produksi dan biaya penjualan, merupakan biaya yang dikembangkan oleh manajer produksi, mungkin saja tidak untuk kuantitas produk yang sama, seperti ditunjukkan dalam anggaran penjualan. Yang ketiga, beban pemasaran adalah beban yang dikeluarkan untuk perolehan penjualan. Yang keempat, beban logistik biasanya dilaporkan secara terpisah dari beban untuk mendapatkan pesanan. Yang kelima, beban umum dan administratif merupakan beban dari unit-unit staf, baik di kantor pusat maupun di unit bisnis. Yang keenam, beban penelitian dan pengembangan. Anggaran penelitian dan pengembangan atau Litbang menggunakan salah satu dari dua pendekatan atau kombinasi dari keduanya. Yang ketujuh, pajak penghasilan. Walaupun baris paling bawah adalah pendapatan setelah pajak penghasilan, beberapa perusahaan tidak mempertimbangkan pajak penghasilan dalam penyusunan anggaran untuk unit bisnis. Hal ini disebabkan karena kebijakan pajak penghasilan ditetapkan di kantor pusat. Baik, slide selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran ada 4, yaitu pertama anggaran operasi, 2 anggaran pengeluaran modal, 3 anggaran kas, dan yang terakhir yaitu anggaran neraca. Anggaran operasi adalah anggaran kegiatan dalam rangka mencapai tujuan laba tahun yang akan datang. Anggaran operasi sendiri dibagi menjadi 5. Pertama, anggaran perusahaan secara menyeluruh dan setiap unit bisnis. 2. Anggaran setiap pusat pertanggungjawaban dan setiap program. 3. Anggaran pendapatan, beban dan laba. 4. Anggaran beban fleksibel dan anggaran statis. Dan yang terakhir, periode anggaran yang mencakup bulan atau triwulan. Kedua, ada anggaran pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal adalah anggaran berupa daftar rencana yang disetujui oleh manajemen mengenai proyek pemilikan fasilitas dan
equipment baru beserta taksiran biaya setiap proyek dan pengeluaran modal dalam tahun anggaran. Yang ketiga, ada anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan elemen-elemen dan jumlah kebutuhan kas dan sumber-sumber kas suatu organisasi tahun yang akan datang. Manajer keuangan menggunakan anggaran kas untuk menyusun rencana dan untuk menjamin bahwa kas dalam tahun anggaran cukup, tidak terlalu besar dan terlalu kecil. Dan yang terakhir, anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen-elemen neraca, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas tahun yang akan datang. Selanjutnya, ada proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran biasanya terjadi pada sebuah organisasi. Proses penyusunan anggaran yang pertama yaitu Departemen Anggaran. Departemen Anggaran biasanya melapor kepada Controller Korporat menangani arus informasi dari sistem pengendalian anggaran. Departemen Anggaran berfungsi sebagai pertama, menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran. Dua, mengordinasikan dan menerbitkan setiap tahunnya asumsi-asumsi dasar tingkat korporat yang akan menjadi dasar untuk anggaran. Yang ketiga, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan semestinya antar unit organisasi yang saling terkait. Yang keempat, memberikan bantuan bagi pembuat anggaran dalam penyusunan anggaran mereka. Yang kelima, menganalisis anggaran yang diajukan dan memberikan rekomendasi. Pertama, kepada pembuat anggaran dan kemudian kepada manajemen senior. Keenam, menangani proses pembuatan revisi anggaran selama tahun tersebut. 7, mengordinasikan pengerjaan dari Departemen Anggaran di eselon yang lebih rendah. Dan yang terakhir, menganalisis kinerja yang dilaporkan terhadap anggaran, menginterpretasikan hasilnya, dan membuat laporan ringkasan untuk manajemen senior dengan komputer dan terutama internet. Fungsi-fungsi ini dapat dilakukan dengan lebih akurat, lebih sedikit penyalinan dan kesalahan penghitungan, dan jauh lebih cepat. Yang kedua, Komite Anggaran. Komite Anggaran terdiri dari anggota manajemen senior seperti CEO, COO atau Chief Operating Officer, dan CFO atau Chief Financial Officer. Di beberapa perusahaan, CEO membuat keputusan tanpa komite. Komite anggaran melaksanakan suatu peranan yang penting. Yang ketiga, ada penerbitan pedoman. Penerbitan pedoman yaitu langkah pertama dalam proses penyusunan anggaran adalah mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan ke semua manajer. Pedoman ini adalah yang dinyatakan secara implisit dalam rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui, khususnya kinerja perusahaan sampai tanggal tersebut dan prediksi terakhir. Yang keempat, ada usulan awal anggaran. Usulan awal anggaran menggunakan pedoman tersebut. Manajer pusat tanggung jawab dibantu dengan stafnya mengembangkan permintaan anggaran karena sebagian besar pusat bertanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, dan sumber daya lain yang sama seperti yang mereka miliki saat ini. Maka anggaran ini didasarkan pada tingkatan yang ada yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Yang kelima, negosiasi. Pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Ini merupakan inti dari proses tersebut. Alasan cenderung untuk menilai validitas dari tiap penyesuaian. Yang keenam, tinjauan dan persetujuan usulan anggaran. Tinjauan dan persetujuan usulan anggaran diajukan melalui beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi. Ketika usulan tersebut mencapai puncak dari unit bisnis, analisis mengumpulkan potongan-potongan tersebut bersama-sama dan memeriksa totalnya. Sebagian analisis mempelajari konsistensi, misalnya apakah anggaran produksi konsisten dengan rencana volume penjualan. Persetujuan terakhir direkomendasikan oleh komite anggaran kepada CEO. CEO juga menyerahkan anggaran yang telah disetujui kepada Dewan Direksi untuk disahkan. Hal ini terjadi pada bulan Desember, tepat sebelum awal tahun anggaran. Yang ketujuh, revisi anggaran. Revisi anggaran ada dua jenis pada umumnya,
yaitu pertama, prosedur yang memungkinkan pemutakhiran anggaran secara sistematis, dan prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Dan yang terakhir ada anggaran kontingensi anggaran. Anggaran kontingensi anggaran mengidentifikasi tindakan manajemen yang akan diambil jika ada penurunan yang signifikan dalam volume penjualan dari apa yang telah diantisipasi ketika mengembangkan anggaran. Anggaran ini menyediakan suatu cara yang tepat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berubah. Slide selanjutnya ada aspek-aspek keperilakuan. Aspek-aspek keperilakuan itu yang pertama, partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, proses di mana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran mempunyai dampak yang positif terhadap motivasi manajerial karena kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas cita-cita anggaran jika anggaran dipandang berada dalam kendali pribadi manajer dibandingkan bila dipaksakan secara eksternal, dan arena hasil penyusunan anggaran partisipatif dalam pertukaran informasi yang efektif. 2. Tingkat kesulitan dari target anggaran yang ideal adalah anggaran yang menantang tetapi dapat dicapai. Target tidak boleh terlalu rendah karena akan menurunkan semangat kerja dan tidak boleh terlalu tinggi karena akan ditentang. Salah satu keterbatasan dari target yang dicapai adalah kemungkinan bahwa manajer unit bisnis tidak melakukan usaha yang memuaskan ketika anggaran tercapai. Jika manajer unit bisnis mencapai lebih dari laba yang dianggarkan, manajemen senior sebaiknya tidak secara otomatis menaikkan anggaran laba untuk tahun depan. Jika hal ini terjadi, manajer unit bisnis mungkin tidak berkinerja secara maksimal guna menghindari menunjukkan varians menguntungkan yang terlalu besar. Yang ketiga, keterlibatan manajemen senior adalah perlu supaya sistem anggaran manapun menjadi efektif dalam memotivasi pembuat anggaran. Tanpa partisipasi aktif mereka dalam proses persetujuan, beberapa manajer akan menyerahkan anggaran yang mudah dicapai atau anggaran yang berisi kelonggaran yang berlebihan untuk kontingensi yang mungkin. Manajemen juga harus menindaklanjuti hasil anggaran. Jika tidak, sistem anggaran tersebut tidak akan efektif dalam memotivasi pembuat anggaran. Dan yang terakhir, departemen anggaran harus menganalisis anggaran secara rinci, dan departemen tersebut harus yakin. Selanjutnya ada teknik-teknik kuantitatif. Teknik-teknik kuantitatif terdiri dari dua, yaitu simulasi dan estimasi probabilitas. Simulasi adalah metode yang membangun model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real. Penyusunan dan peninjauan anggaran adalah proses simulasi. 2. Estimasi probabilitas. Tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik atau point estimate, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin. Contoh, estimasi penjualan dinyatakan dalam sejumlah tertentu unit dari setiap jenis produk yang akan dijual. Estimasi titik adalah perlu untuk tujuan pengendalian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.